Sobat Siar dan Bahagia yang tercinta, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan judicial review oleh 4 mahasiswa UIN. MK menghapus presidential threshold melalui putusannya tentang Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan pencalonan presiden dan wakil presiden itu hanya bisa diajukan oleh 20% jumlah kursi di DPR. Jadi sekarang semua partai politik peserta pemilu itu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sadi Isra sebagai hakim MK menyebutkan dalam mengusulkan pasangan capres dan cawapres, parpol peserta pemilu bisa bergabung selama tidak menyebabkan dominasi gabungan sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan capres dan cawapres. Perumusan rekayasa konstitusional dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu juga harus melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian pada penyelenggaraan pemilu. Salah satu alasannya, ambang batas pencalonan presiden dinilai membatasi pilihan rakyat untuk memilih calon pemimpin. Pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi. Bila tidak diantisipasi, dinilai akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian paling tidak bisa dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Berarti MK dalam hal ini telah mempelopori perlawanan secara hukum konstitusional terhadap rekayasa penciptaan dinasti politik yang dipertontonkan penguasa sebelumnya, yang dimulai dengan pada bulan Agustus lalu menghapus prosentase threshold atau mengubah prosentase threshold jumlah kursi pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memang boleh mendasarkan pertimbangan hukumnya pada analisis politik dan sosial selain pada Undang-Undang Dasar 45. Tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan batasan dan kerangka yang ketat. Dalam menafsirkan konstitusi, MK dapat mempertimbangkan kondisi sosial dan politik dan budaya sebagai faktor yang mempengaruhi bagaimana norma konstitusi diterapkan dalam praktek. Hal ini dikenal sebagai interpretasi kontekstual. MK harus memastikan bahwa putusannya tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan politik terkini agar dapat diterapkan secara efektif. MK tidak boleh menggunakan analisis politik dan sosial untuk membuat keputusan yang bertentangan dengan norma dasar Undang-Undang Dasar 45. Analisis sosial dan politik hanya boleh digunakan untuk mendukung atau menjelaskan bagaimana norma konstitusi diterapkan, bukan sebagai dasar utama putusan. Dan MK harus menjaga netralitasnya dan tidak membuat keputusan yang secara eksplisit menguntungkan atau merugikan kelompok politik tertentu. Pendekatan ini diperlukan agar putusan MK tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berdampak positif dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa threshold, peluang munculnya lebih dari 2 calon yang kompeten akan lebih besar, yang mencerminkan representasi aspirasi publik yang lebih beragam. Tapi memang tantangannya bisa terjadi fragmentasi suara karena presiden terpilih mungkin tidak memiliki dukungan kuat di parlemen. Ini dapat mempersulit proses legislasi dan dalam implementasi kebijakan pada waktu-waktu berikutnya. Pengalaman di Amerika Serikat tidak memiliki threshold formal untuk pencalonan presiden. Setiap kandidat yang memenuhi syarat bisa mencalonkan diri meski pada prakteknya 2 partai besar, Demokrat dan Republik, itu mendominasi. Di Perancis ada sistem 2 putaran yang diterapkan tanpa ambang batas pencalonan. Putaran pertama digunakan untuk menyaring calon dan 2 kandidat dengan suara terbanyak akan maju ke putaran kedua. Sistem ini memberikan kesempatan luas bagi berbagai calon tanpa membatasi hak partisipasi, namun tetap menjamin presiden terpilih memiliki legitimasi suara mayoritas. Untuk menghemat proses pilpres, perlu juga mengadopsi sistem 2 putaran ini.
Jika tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50% suara di putaran pertama, dua kandidat teratas maju ke putaran kedua. Ini memastikan legitimasi pemenang yang lebih kuat. Juga dengan lebih banyak calon potensial presiden, sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap praktek kampanye seperti money politics dan manipulasi suara.